Wah, 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 wah. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Bartolomeus Richard Pati, dalam Renungan Silimo Katolik edisi Kamis 22 Mei 2025. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita satukan hati, juga kita sampaikan doa dan harapan kita melalui intensi kita pada hari ini. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki semua orang mengalami kasih-Mu. Semoga semua bangsa bisa hidup bersama, membangun persaudaraan yang semakin kokoh, sehingga semua orang mengalami kedamaian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sahabat Silimo Katolik. Tema kita dalam permenungan pada hari ini adalah hidup dalam kasih yang mengubah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengamanatkan perpisahannya terakhir bersama dengan para muridnya dengan memberi pesan untuk mengasihi sesamanya. Dan juga Yesus memberikan pesan agar para murid tinggal di dalam kasih Allah. Karena Yesus sendiri sudah menerima kasih dari Allah sendiri, dan juga Ia meminta agar kita semua juga hidup di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam hidup kita menjalani hari-hari dengan rutinitas yang padat dan pikiran yang mungkin sibuk. Tetapi juga kita mungkin juga lupa bahwa kita hidup dalam sebuah undangan yang tidak pernah berhenti, undangan terus-menerus untuk tinggal di dalam kasih. Bukan sekedar menerima kasih, tetapi memilih untuk hidup darinya. Di dalam cara kita bersikap, di dalam cara kita bertutur, dan mengambil keputusan setiap hari. Yesus tidak berbicara tentang kasih sebagai perasaan yang manis atau teori yang bagus. Ia menampilkan kasih sebagai komitmen yang konkret, kesetiaan, pengampunan, dan pengorbanan. Tinggal di dalam kasih berarti memilih untuk tetap mengasihi ketika lebih mudah bagi kita untuk tidak peduli, untuk acuh. Memilih untuk mengampuni saat lebih mudah untuk menyimpan luka. Memilih untuk mendekat ketika hati ingin menjauh. Saudara-saudara yang terkasih, kasih yang sejati itu bukanlah beban, tetapi justru jalan menuju sukacita yang mendalam. Bukan kesenangan sesaat, tetapi damai yang bertahan, bahkan saat badai datang menerpa. Yesus tidak berkata, "Ikutilah aku supaya hidupmu menjadi mudah." Tetapi Dia menjanjikan bahwa jika kita tinggal di dalam kasih-Nya, sukacitanya akan tinggal di dalam kita. Sukacita yang tidak bergantung pada situasi, tetapi tumbuh dari kedalaman hati yang tahu bahwa ia dikasihi dan diperhatikan. Pada hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita dengan jujur, apakah kita sudah tinggal di dalam kasih itu? Apakah keputusan yang kita ambil dipengaruhi oleh kasih, ataukah lebih banyak oleh kepentingan kepribadian dan ketakutan kita? Kasih bukan hanya untuk dirasa. Kasih harus dihidupi di rumah,
di tempat kerja, di komunitas, bahkan bagi mereka yang sulit kita terima. Itulah bentuk nyata dari tinggal di dalam kasih Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau telah menyegarkan kami dengan sabda-Mu. Semoga kami dapat beralih dari hidup lama ke hidup yang baru dengan tinggal di dalam kasih-Mu sendiri. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengabulkan segala doa dan permohonan serta intensi kita pada hari ini dan memberkati segala kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih sahabat Silimo Katolik, renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.